Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel aku. Salam kenal, aku Lili Hernawati. Teman-teman, kali ini kita akan kembali membahas mengenai beberapa prediksi soal untuk seleksi P3K tahun 2024 berlaku untuk semua formasi. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, yuk dukung Mimin dulu dengan klik tombol subscribe kalian. Dan jangan lupa untuk nyalakan juga tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan info-info terbaru dari aku. Terima kasih. Di sini sebelum kita mau bahas soal, saya ingatkan dulu ya mengenai materi-materinya ya, materi-materi untuk PPPK tahun 2024. Ini yang sudah wajib keluar aja yang saya bahas teman-teman ya. Apa sih yang wajib itu? Salah satunya adalah ini, kompetensi manajerial teman-teman. Ini yang kelihatan. Yang pertama ini adalah materi kompetensi manajerial, teman-teman. Ini masih berdasarkan keputusan Permenpan RB nomor 652 tahun 2023, teman-teman. Yang masih kita pakai yang ini. Kenapa nggak pakai yang terbaru, Kak, tahun 2024? Karena belum ada, teman-teman ya, belum ada kejelasan mengenai PPPK tahun 2024 ini. Jadi belum bisa kita pakai itu. Gitu, teman-teman. Nah, ada 8 untuk materi kompetensi manajerial ini, teman-teman. Dan ini berlaku untuk semua formasi. P3K Nakes juga berlaku, P3K Teknis juga berlaku, P3K Guru juga berlaku. Jadi teman-teman nggak usah bilang, ini kompetensi manajerial nggak usah ditonton. Jangan, teman-teman ya, karena ini juga sangat membantu teman-teman untuk menaikkan poin, teman-teman. Oke. Yang pertama adalah integritas, teman-teman ya. Integritas ini ada banyak aspeknya yang sebenarnya secara umum tidak disebutkan dalam Permenpan RB tersebut. Jadi ini integritas ini karena saya saja kemarin awal-awal bahas ini itu bingung. Sebenarnya integritas yang dimaksud itu seperti apa sih gitu. Jadi saya coba cari tahu integritas itu pokok-pokoknya apa saja. Jadi ternyata ada beberapa web ya yang bilang itu hanya 6, ada yang 3 disebutkan, ada yang 7, tapi yang terlengkap itu yang saya lihat adalah 9 ini teman-teman ya. Ini menurut KPK kalau tidak salah waktu itu yang saya lihat, teman-teman boleh cek di web mereka ya, di KPK, web KPK. Jadi integritas itu ada disebutkan beberapa, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Nah, ini saya singkat dengan yang bertulis tebal ini saja. Ju, P, mandi, gerhana berat, teman-teman ya, gerhana berat. Nah, ini yang saya gunakan, teman-teman, sebagai acuan supaya kita tahu integritas itu apa saja. Kemudian ada aspek kerjasama. Jadi antara teman-teman dengan sesama rekan kerja ataupun atasan ataupun lingkungan itu harus bisa bekerja sama. Oke, mohon maaf teman-teman ya. Yang ketiga adalah komunikasi, kemampuan teman-teman dalam berkomunikasi, kemudian orientasi pada hasil. Jadi kita harus fokus pada hasil yang kita inginkan. Kemudian yang kelima, pelayanan publik. Yang keenam, pengembangan diri dan orang lain. Maaf, saya pengen batuk lagi, teman-teman. Oke ya. Kenapa batuk tuh suka hadir ketika kita lagi live begini ya? Pujian, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi, teman-teman ya. Pengembangan diri dan orang lain, ini sebenarnya ada tekniknya. Ini yang eh, salah satu yang paling sering keluar, teman-teman ya. Tapi teknisnya saya tidak sebutkan di sini untuk pengembangan diri dan pengembangan diri dan orang lain. Nanti mungkin lebih saya jelaskan di bimbel untuk teman-teman yang udah ikut bimbel pasti udah tahu nih, alumni bimbel batch 1, 2, 3, 4 ini insya Allah tahu trik dari pengembangan diri dan orang lain ini kalau dia keluar soalnya itu bagaimana kita menanggapinya. Kalau kecepatan ngomong suka belepotan teman-teman ya, jadi kita pelan-pelan aja ya, slow-slow aja. Kemudian yang ketujuh, mengelola perubahan, dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Seperti itu teman-teman ya. Materi kompetensi sosial kultural, teman-teman ya, berdasarkan sama Permenpan RB nomor 652 tahun 2023. Ini ada beberapa, teman-teman. Yang pertama adalah kepekaan terhadap keberagaman, bagaimana kita mampu saling menghargai tentunya teman-teman ya kalau keberagaman. Gak mungkin kita kalau dia bilang aspeknya keberagaman itu saling menjatuhkan, gak mungkin karena kita di Indonesia ini banyak sekali, beragam sekali, jadi harus saling menghargai teman-teman. Kemudian yang kedua adalah kemampuan berhubungan sosial. Bagaimana kita mampu berbaur. Jadi nggak jadi orang yang
apa ya, kalau istilah kerennya itu kayak introvert yang nggak mau berbaur gitu ya. Sebenarnya introvert juga berbaur, tapi eh, kurang apa ya, kurang bisa kayak mencari topik ya. Tapi kalau dalam menjawab soal gitu ya, dalam menjawab soal mau kita seintrovert apapun, terkukungnya di dalam-dalam terus itu gitu ya. Kita harus bisa menjawab soal sebagai orang yang mampu berbaur, mampu berhubungan sosial dengan orang lain, mampu menyapa masyarakat sekitar gitu ya, mampu ikut serta kalau ada kegiatan kayak gitu teman-teman ya. Jadi ini kalau ada kegiatan teman-teman harus ikut serta ya, kegiatan itu ikut gitu ya, mampu berbaur gitu teman-teman dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga aspeknya adalah kepekaan terhadap pentingnya persatuan. Jadi bagaimana kita mampu mengedepankan persatuan dibandingkan dengan kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian yang terakhir adalah sikap empati, teman-teman ya. Bagaimana kita mampu apa? Berempati. Jadi sebelum kita bertindak itu kita mampu menempatkan diri ke orang lain sebagai orang lain. Apa sih dampaknya? Misal nih, misal saya sekarang lagi live nih ya. Misal saya lagi live, bagaimana saya kalau live itu tidak mengganggu tetangga saya, misalkan. Atau bagaimana kalau saya lagi buat konten itu tidak meresahkan para tetangga saya. Apakah suaranya harus dikecilin? Apakah ruangannya harus dikasih apa namanya? Anti anti apa tuh? Anti suara apa ya namanya? Lah, lupa saya. Apakah seperti itu gitu solusinya? Nah, salah satunya itu ya empati gitu. Oke teman-teman, kita lanjut ke aspek yang terakhir, materi yang terakhir yaitu materi wawancara. Materi wawancara ini teman-teman, wawancara itu akan teman-teman laksanakan semua teman-teman, mau itu P3K, PPPK teknis ya, PPPK teknis, nakes, kemudian guru, ini semuanya akan diujikan. Tapi tidak tatap muka seperti kita misalkan cari kerja ya. Kalau cari kerja kan kita tatap muka nih wawancara, ada sesi wawancara pasti tatap muka ya. Kalau ini enggak, bukan tatap muka, tapi ini pakai sistem CAT ya teman-teman ya, pakai komputer gitu. Dan kalau wawancara ini adanya di sesi 2 sendirian, sesi 2. Jadi nggak ada alasan untuk teman-teman terkecoh, ini kompetensi manajerial apa kompetensi sosial kultural ya gitu. Nggak ada alasan, karena materi wawancara ini berbeda sendiri, dia di part sendirinya gitu ya teman-teman ya. Materi wawancara berdasarkan Permenpan RB nomor 652 tahun 2023. Jadi materi wawancara ini menggali informasi yang bertujuan untuk apa? Menilai integritas teman-teman dan moralitas teman-teman ya. Nah, apa saja aspeknya? Yang pertama adalah kejujuran, kemudian komitmen, yang ketiga keadilan, yang keempat etika, dan yang terakhir adalah kepatuhan. Jadi yang lima ini teman-teman kalau diwawancara, karena waktunya lebih banyak ya, maksimal satu soal itu 1 menit teman-teman ya kalau diwawancara. Satu soal 1 menit. Jadi teman-teman masih bisa untuk baca soal gitu teman-teman ya. Dan masih bisa teman-teman berpeluang untuk berpikir ya apakah ini soal dari aspek kejujuran kah, komitmen kah, keadilan kah atau apa gitu. Teman-teman masih bisa untuk punya waktu untuk berpikir seperti itu gitu ya. Jadi tidak ada alasan untuk teman-teman apa ya, nggak tahu ini maunya si penulis soal itu apa gitu ya. Kecuali kalau teman-teman misalkan lagi mumet, lagi puyeng gitu ya, udah kecapean itu mungkin bisa jadi gitu ya. Jadi ngeblank gitu teman-teman. Ya namanya juga kita manusia teman-teman. Oke, siap nggak kita ke soalnya? Yuk, komen siap-siap dulu yuk. Kita langsung ke soal yang pertama teman-teman. Silahkan waktunya 35 detik dimulai dari sekarang. Oke teman-teman, habis waktu. Kita bahas dulu soal nomor 1. Anda bekerja di sebuah rumah sakit. Seseorang sedang membutuhkan kursi roda, akan tetapi persediaan di tempat biasa sudah habis. Nih teman-teman kita lihat ya, persediaan di tempat biasa sudah habis.
Nih, seseorang membutuhkan kursi roda, teman-teman. Sudah habis digunakan oleh pasien lain. Ada yang menggunakannya ke lobi, ada juga yang berjalan-jalan di taman, dan lain-lain lah. Intinya nggak ada di tempat yang memang disediakan untuk diambil, teman-teman. Ya biasa kayak supermarket gitu. Kalau supermarket itu kan ada keranjang-keranjang khusus tempatnya ya. Ada keranjang-keranjang yang dikhususkan ditempatkan gitu ya. Jadi pendatang baru itu bisa ambil dari keranjang-keranjang itu. Nah, inilah seolah-olah seperti itu ya. Jadi kursi roda itu ada tempatnya sendiri, tapi kebetulan sudah habis tempat pengambilannya. Dibawa ada yang dibawa ke taman, ada yang dibawa ke lobi dan lain sebagainya gitu teman-teman. Anda mengetahui ada satu yang tersisa di sebuah gudang, akan tetapi setiap karyawan tidak boleh masuk selain yang diberi izin oleh atasan. Nih, di sebuah gudang. Jadi dia di gudang, satu tersisa satu. Tapi tidak boleh masuk selain yang diberikan izin. Berarti harus ada izin, teman-teman. Kita lihat yang A, saya minta izin ke atasan terlebih dahulu. Kita keep dulu, teman-teman ya. Karena kan harus ada izin atasan ya. Jadi kita keep dulu dan dia hanya satu tersisa di sana. Kemudian yang B, saya mengambil yang di lobi mungkin sudah selesai dipakai. Mengambil di lobi mungkin sudah selesai dipakai katanya. Bagaimana nih? Perhatikan kalau ada kata mungkin, mungkin sudah selesai dipakai. Bagaimana kalau tidak selesai dipakai? Gitu ya. Memang si orang ke lobby itu kadang-kadang cuman naik sebentar, habis itu dia balik lagi ya. Jadi dia taruh, kemudian langsung balik. Dia maksudnya dipakai aja, kemudian langsung ditinggalkan gitu ya kursi rodanya ya. Misalkan dia ke lobby mau naik mobilnya gitu ya, habis itu udah ditinggalkan aja gitu. Kadang-kadang cepat dipakainya. Tapi di sini karena ada kata mungkin, jadi ada kemungkinan juga dia belum selesai dipakai. Saya mengambil yang di lobi mungkin sudah selesai dipakai atau mungkin juga dia belum selesai dipakai. Kalau dia belum selesai dipakai, solusinya apa? Anda mengambil yang di mana? Gitu kan nggak jelas. Nih, kalau belum selesai dipakai bagaimana? Belum selesai dipakai itu masih tanda tanya. Bagaimana Anda bisa mendapatkan kursi roda gitu teman-teman ya? Ini saya kayak mau mati ini lampu saya teman-teman sebentar ya. Sebentar, sebentar. Kemudian yang C, saya mencari kursi roda di taman apabila ada yang tidak dipakai lagi. Saya mencari kursi roda di taman apabila ada yang tidak dipakai lagi. Ini juga hampir mirip dengan kasus yang B, teman-teman. Ya, mohon maaf yang jawab C. Kita lihat kata apabila ada yang tidak dipakai. Berarti kalau misalkan kita balik nih, apabila ada yang tidak dipakai baru bisa Anda mendapatkan kursi itu. Nah, apabila semuanya dipakai. Nih, apabila semuanya dipakai. Semua masih dipakai. Dipakai. Lalu apa? Tindakan Anda apa? Bagaimana? Gitu kan nggak jelas juga. Nah, kemudian yang D, saya membiarkan orang tersebut tidak menggunakan kursi roda. Nah, ini nggak ada usaha ini. Tidak ada usaha, nggak usah dipilih. Tidak ada usaha, tidak usah dipilih. Jadi gimana teman-teman? A, B, atau C? Tentu ya, yang A dong, yang A teman-teman ya. Yang B, C ini tidak tepat, kurang tepat teman-teman ya. Karena apa? Karena ada suatu kondisi di mana kita tidak bisa memberikan orang kursi roda. Kenapa Kak yang A ini tidak sama keadaannya? Karena di sini kalau Anda minta izin ke atasan kemungkinan akan diberikan. Gitu. Karena kan atasan pasti tahu ya orang yang butuh, ini kan lagi sakit, ya udah dikasih aja gitu teman-teman ya. Jadi ada peluang yang lebih besar kalau Anda mengambil yang di gudang dalam kasus ini. Kenapa? Karena di sini ada kata-kata yang B ini mungkin, yang C ini apabila gitu teman-teman ya. Jadi ada kondisi di mana mungkin saja gitu ya, mungkin saja kursi roda yang diambil di lobi atau di taman ini nggak ada gitu teman-teman, lagi dipakai semua, masih dipakai semua gitu. Kalau yang A kan di gudang kan memang tidak terpakai. Kalau di gudang memang tidak terpakai. Jadi Anda hanya perlu minta izin ke atasan gitu teman-teman ya. Dan minta izin ke atasan kan nggak harus ketemu langsung, bisa lewat WA, lewat mana, lewat asistennya dan lain sebagainya gitu teman-teman ya. Oke, aman ya. Yang nomor satu ini jawaban yang memiliki poin 4 itu yang A. Kemudian poin 3 ada di C, poin 2 ada di B, dan poin 1 ada di D, teman-teman. Ini manajerial.
pelayanan publik, teman-teman ya. Manajerial pelayanan publik. Pelayanan publik gitu teman-teman. Nanti di bimbel aku kasih tahu kayak gini juga. Mana sih yang poinnya 4, poin 3 mana, poin 2 mana, poin 1 mana gitu. Saya kasih tahu. Kemudian ini termasuk dari aspek apa sih, kompetensi apa sih gitu teman-teman ya. Hai teman-teman, di sini aku merekomendasikan buat teman-teman yang mau ikut seleksi P3K tahun 2024 untuk belajar menggunakan e-book dari aku ini teman-teman ya. E-book Siap Hadapi P3K tahun 2024. Di sini sudah ada banyak sekali teman-teman ya soal-soal, kemudian ada kunci jawaban dan ada juga pembahasannya yang bisa teman-teman gunakan untuk latihan persiapan PPPK tahun 2024 teman-teman. Di sini ada beberapa kompetensi yaitu kompetensi manajerial, sosial kultural dan juga wawancara berlaku untuk semua formasi teman-teman ya. Mau itu P3K teknis, P3K nakes dan P3K guru teman-teman. Nah, di sini teman-teman ada banyak sekali bocoran-bocoran soal teman-teman ya dari bocoran soal PPPK tahun 2022 dan juga bocoran soal PPPK tahun 2023 teman-teman. Jadi itu sudah sangat berguna untuk teman-teman persiapan P3K tahun 2024. Tunggu apa lagi teman-teman? Buat teman-teman yang mau ikut seleksi P3K tahun 2024 langsung saja kepoin ebook aku dengan klik lilihernawati.pppk.id teman-teman ya. Dan teman-teman bisa langsung pesan di sana. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga membantu. Oke teman-teman kita lanjut ke soal yang nomor 2. Silahkan teman-teman punya waktu 35 detik. Aku diam dulu 35 detik teman-teman dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, teman-teman habis waktu gimana? Soal nomor 2, kamu memesan air mineral galon melalui aplikasi supermarket terdekat di kotamu. Pesananmu sudah tiba kemarin. Nih, udah dikatakan di soal ya, sudah dipastikan pesananmu sudah tiba kemarin. Ya, akan tetapi hari ini seseorang mengaku sebagai karyawan supermarket untuk mengirim pesananmu tersebut. Jadi udah ada nih. Misalkan teman-teman kemarin pesan galon, ya betul, pesan galon mineral, air mineral. Udah langsung dikirimin kemarin, tapi hari ini ada lagi nih karyawan yang ngaku sebagai sebagai karyawan gitu ya bawa pesanan tersebut. Kamu sudah yakin bahwa pesanan hanya dilakukan saat itu dan sudah selesai? Nih, sudah yakin katanya ya. Pesanan, dia bukan pesanan. Pesanan hanya dilakukan saat itu dan sudah selesai. Artinya sudah tidak ada kesalahan gitu ya, tidak ada kesalahan bahwa Anda memesan 2 kali. Gitu teman-teman ya. Nah, gimana tindakan teman-teman? Saya menerima saja paket tersebut agar dapat saya gunakan kemudian. Agar dapat saya gunakan kemudian, katanya teman-teman. Kita keep dulu ya. Banyak gak yang jawab A? Gak ada ya. Yang B, saya bertanya dia utusan dari mana untuk melakukan tipu daya. Mana sih yang lebih tepat teman-teman, A atau B? Oke, di sini yang lebih tepat adalah yang A teman-teman ya. Kenapa bukan yang B? Karena yang B ini menunjukkan kelemahan teman-teman. Apa kelemahannya? Sini perhatikan teman-teman ya. Tipu daya, melakukan tipu daya berarti Anda sudah berpikir negatif. Secara langsung, secara nyata, teman-teman boleh sih berpikir negatif kepada orang, boleh aja, terserah teman-teman ya. Tapi dalam menjawab soal, teman-teman nggak boleh menunjukkan itu. Jadi ini kelemahan teman-teman nggak boleh ditunjukkan, gitu ya. Jadi yang B ini langsung kita eliminasi. Kemudian yang C saya kecewa. Kecewa aja nggak cukup teman-teman ya. Langsung aja eliminasi ya pada manajemen supermarket yang tidak rapi. Memang mungkin ini tidak rapi ya. Dan wajar kita kecewa, wajar banget. Tapi dalam menjawab soal teman-teman nggak bisa milih ini saja. Nggak bisa nih yang B ini dipilih, yang C ini dipilih. Kemudian yang D saya memintanya untuk mengembalikan pesanan.
yang D, saya memintanya untuk mengembalikan pesanan tersebut. Mengembalikan pesanan. Mana sih yang lebih tepat? A atau D? Teman-teman gunakan galon tersebut atau teman-teman meminta mengembalikannya? Tentu yang lebih tepat adalah yang D dong teman-teman ya. Kenapa Kak yang D? Kenapa bukan yang A? Karena di sini sudah dikatakan di soal bahwa Anda sudah menerima pesanan Anda. Dan Anda yakin bahwa pesanan hanya dilakukan saat itu, udah selesai. Jadi itu bukan milik Anda. Gitu ya teman-teman ya. Jadi yang D ini lebih tepat Anda memintanya untuk mengembalikannya. Karena bisa jadi itu salah alamat yang pertama, yang kedua bisa jadi itu yang memang orang cari gara-gara gitu ya mungkin ya bisa jadi seperti itu. Jadi lebih baiknya teman-teman mengembalikan pesanan karena apa? Karena Anda sudah menerima pesanan Anda. Anda nggak boleh korupsi ya. Anda udah terima pesanan satu, Anda mau lagi nambah. Jangan ya. Cukup yang Anda butuhkan saja. Cukup yang Anda sudah lakukan transaksi saja ya. Jangan hanya main terima-terima aja gitu ya. Ini hanya keuntungan pribadi dan bisa bisa dideteksi oleh si penulis soal Anda ini mudah untuk berbuat korupsi misalkan ya, mudah menerima suap gitu teman-teman. Gitu ya. Jadi yang A ini kurang tepat teman-teman. Paling tepat di sini yang D yang memiliki poin 4 seperti itu ya. Soal yang nomor 3. Silahkan teman-teman, ini mas soalnya dikit ya. Waktunya ya 35 detik mas ini ya. Lama ya. Yuk, silahkan. Oke teman-teman sudah habis waktu. Anda memesan baju secara online melalui platform. Salah satu pesanan Anda salah warna akan tetapi masih bisa digunakan sehari-hari. Berarti ini salah siapa? Gitu ya. Dalam saya membahas soal, berarti saya bisa ngasih tahu teman-teman, tapi kan nanti di tes yang asli nggak bisa ya, nggak bisa kita bahas soalnya gitu teman-teman. Jadi teman-teman harus banyak-banyak latihan. Kalau dipermasalahkan hanya satu kalimat ini ya, salah satu pesanan Anda salah warna, akan tetapi masih bisa digunakan sehari-hari. Pesanan Anda salah warna berarti salah kirim oleh penjual. Salah kirim penjual. Gitu ya, salah kirim oleh si penjual. Kenapa? Karena disebutkan di deskripsi soal ini bahwa posisi Anda yang menerima si baju itu yang salah warna, bukan disebutkan Anda memesan baju yang tidak sesuai dengan keinginan Anda, bukan ya. Kalau dia bilang Anda memesan baju yang tidak sesuai dengan warna keinginan Anda, baru itu kesalahan Anda. Tapi di sini disebutkan salah satu pesanan Anda salah warna, berarti salah dikirim oleh si penjual gitu teman-teman ya. Meskipun di sini dikatakan bisa digunakan sehari-hari gitu. A, saya mengajukan penukaran barang yang sesuai. Penukaran barang yang sesuai. Ini kita keep dulu ya karena bagus. Begitu kita tidak sesuai barang yang kita terima ya kita lakukan penukaran barang. Itu masih dibolehkan teman-teman ya karena yang salah adalah mereka. Kemudian yang B, saya mengajukan komplain namun tetap menerima barang. Mana nih yang tepat teman-teman? A atau yang B? Oke teman-teman, mohon maaf bagi yang jawab yang B ya, meskipun itu sesuai dengan hati nurani teman-teman, tapi kita lagi bahas soal ya, soal ASN. Kenapa teman-teman? Di sini teman-teman mengajukan komplain, katanya nih mengajukan komplain. Kemudian Anda tetap menerima barang. Ngapain Anda ngajuin komplain kalau tetap menerima barang tersebut? Apakah hanya karena rasa empati? Gitu teman-teman ya. Jadi, dalam teman-teman melakukan atau menjawab suatu soal, teman-teman harus tetap berpaku pada aturan. Gitu ya, pada aturan. Ini hanyalah salah satu contoh kasus yang bisa kita sampaikan, tapi banyak contoh kasus lain yang mungkin setara. Misalkan, Anda memesan sebuah apa nih, sebuah orderan, misalkan bukan hanya baju ya, ini baju itu hanya satu kasus yang mungkin apa namanya ya
kena dengan keseharian kita gitu ya, terkena dengan keseharian kita yang sering misalkan belanja online. Itu hanya baju itu hanya contoh kecil aja. Bisa jadi bajunya ini diganti dengan hal-hal lain, misalkan tentang kerjasama proyek, tentang apa lagi teman-teman ya, misalkan dan yang lainnya lah ya, yang lebih berat misalkan kerjasama proyek nih. Anda melakukan kerjasama proyek dengan salah satu perusahaan gitu ya, kemudian mereka memberikan hasil yang tidak sesuai dengan pesanan Anda, gitu teman-teman. Maka teman-teman nggak boleh hanya menerima saja, nggak boleh. Teman-teman harus melakukan sesuatu, melakukan komplain atau penukaran yang sesuai dengan kesepakatan Anda. Gitu teman-teman ya, contoh sederhananya baju, tapi bisa kita realisasikan ke contoh-contoh yang lain. Seperti misalkan proyek kalau di perusahaan gitu teman-teman ya. Misalkan kalau pembuatan RPP di guru gitu ya. Atau misalkan ya di hal-hal lain lah gitu yang lebih berat daripada baju online gitu teman-teman. Jadi di sini kalau kita mengacu pada aturan yang berlaku gitu, yang seharusnya kita lakukan sebagai seorang ASN yang patuh pada aturan, teman-teman harus melakukan penukaran barang yang sesuai, tidak hanya menerima saja gitu, tidak hanya menerima saja. Itu kan barang salah. Kalau salah diterima berarti Anda juga salah. Nih salah Anda terima, maka Anda menerima hal yang salah. Maka Anda salah. Gitu ya. Simpelnya gitu kesimpulannya. Oke, saya ulangi teman-teman ya. Kalau Anda menerima barang yang salah, maka Anda juga salah. Gitu teman-teman. Jadi yang B ini tidak tepat. Kemudian yang C, saya tetap menerima barang karena dapat digunakan. Meskipun dapat digunakan, ini hanyalah kata pengecoh ya. Masih bisa digunakan sehari-hari, ini hanyalah pengecoh. Intinya adalah pesanan Anda salah. Intinya di sini, gitu. Intinya ini, gitu teman-teman ya. Jadi meskipun Anda dapat gunakan, Anda nggak boleh ngambil itu langsung. Gitu teman-teman. Kita eliminasi yang C. Saya tidak mempermasalahkan warna yang salah. Ini mungkin seolah-olah Anda nggak ini ya. Anda seolah-olah seperti orang yang berempati, tapi ini bisa menunjukkan apa, teman-teman? Ini bisa menunjukkan Anda ini orang yang tidak peduli, tidak care gitu ya terhadap masalah atau tidak care terhadap masalah yang sedang dihadapi, terhadap masalah. Gitu teman-teman ya. Jadi yang D juga tidak tepat, yang paling tepat yang A yang memiliki poin 4. Seperti itu. Hai teman-teman, di sini aku mau ngajakin kalian untuk ikutan bimbel dari aku teman-teman ya. Di sini kita akan bahas beberapa soal manajerial, sosial, kultural dan juga wawancara berlaku untuk semua formasi. Di sini ada tips dan trik bagaimana secara teman-teman untuk menjawab soal dengan cepat dan tepat. Totalnya ada 4 kali pertemuan, masing-masing pertemuan kita akan bahas 20 soal beserta tips dan triknya teman-teman ya. Ada post test dan ada pre-testnya juga. Dan buat teman-teman yang masih belum cukup, kita juga insya Allah akan mengadakan bimbel lanjutan untuk teman-teman yang sudah ikut dari bimbel batch 1 sampai bimbel batch yang terakhir. Tentunya dengan harga yang terjangkau teman-teman. Jangan lupa buat teman-teman yang berminat langsung saja kontak aku di nomor WA ini atau melalui website lilihernawati.ppk.id. Aku tunggu teman-teman ya, semoga berhasil. 35 detik teman-teman ya. 35 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke teman-teman, habis waktunya. Nomor 4, hari ini Anda bergegas untuk pergi ke kantor. Anda menunggu angkot di tempat biasa, akan tetapi tidak kunjung ada nih, tidak kunjung ada. Tuh, angkot tidak kunjung ada. Sesekali lewat angkot akan tetapi penuh katanya. Berarti Anda tidak bisa masuk ya. Pemesanan ojek dan mobil secara online juga tidak berhasil dilakukan. Tindakan Anda apa? Saya menunggu angkot sekali lagi. Sekali lagi, nanti hasilnya kemungkinan akan sama, teman-teman. Kenapa? Karena di soal sudah disebutkan. Di soal sudah disebutkan bahwa angkot tidak kunjung datang. Kalau Anda menunggu sekali lagi, kemungkinannya juga akan sama.
Kemungkinan angkot tidak kunjung datang ya, kemungkinan angkot tidak kunjung datang juga, tidak kunjung datang, teman-teman ya. Nah, ini nyempil-nyempil tulisannya Kak nih katanya. Jadi yang A ini tidak tepat, teman-teman. Kemudian yang B, saya tetap berusaha mencari jalan keluar. Berusaha mencari jalan keluar. Seperti apa ya kata Kak Anggun ya? Seperti apa? Gencana. Iya, saya berusaha mencari jalan keluar itu terlalu umum, teman-teman ya. Seperti apa caranya? Apakah nyari angkot? Apakah nyari ojek online, mobil online, atau apa gitu? Nggak jelas gitu yang B ini ya. Ah, yang udah apa nonton semua pasti hafal nih ya. Kemudian yang C, saya melakukan pemesanan ojek dan mobil online berulang kali. Ojek dan mobil online pesan lagi. Apa kata di soal? Kata di soal adalah pemesanan ojek dan mobil secara online tidak berhasil dilakukan. Tidak berhasil dilakukan. Jadi kalau Anda berulang kali ojek dan mobil online ini pesan-pesan lagi, kemungkinannya juga masih akan sama, tidak berhasil juga, teman-teman ya, tidak berhasil juga. Kemungkinannya akan sama. Meskipun ada peluang untuk bisa berhasil, tapi kecil peluangnya karena di soal sudah disebutkan bahwa Anda tidak berhasil melakukan pemesanan ojek dan mobil secara online seperti itu. Jadi yang C juga tidak tepat. So A, B, C ini nggak tepat, jadi ya yang D dong jawabannya ya. Selamat teman-teman ya. Oke teman-teman, kita bahas bersama. Nomor 5, Anda memiliki pekerjaan sampingan melakukan pengetikan dokumen. Nih, Anda ini pekerjaannya pengetikan dokumen. Suatu hari, seseorang meminta Anda untuk mengetik pembahasan skripsi, katanya nih. Pembahasan skripsi. Background pendidikan Anda sama dengannya. Menurut Anda dikatakan di soal itu menurut Anda. Beberapa pembahasan tidak sesuai dengan buku yang pernah Anda baca. Tidak sesuai dengan buku yang pernah Anda baca. Tindakan Anda bagaimana? A, saya mengganti pembahasan yang sesuai untuk membantunya. Nah, mana nih teman-teman yang tepat? Apakah teman-teman bisa mengganti pembahasan yang sesuai untuk membantunya? Memang ini alasannya untuk membantu, ini bagus ya, untuk membantu. Tapi perhatikan teman-teman, bahwa ketidaksesuaian antara pembahasan si orang yang Anda ketikkan dokumennya ini ya, janganlah Anda kan lagi buka jasa pengetikan nih. Anda lagi ngetikin orang. Kemudian menurut Anda sendiri, wah ini kayaknya nggak sesuai deh, gitu ya. Pernah saya baca nih materi ini, tapi nggak kayak gini harusnya, gitu ya. Itu kan menurut Anda, menurut ingatan Anda. Nah, sekarang Anda mau ganti pembahasannya. Boleh nggak sih ganti pembahasan skripsi orang? Tidak boleh langsung, teman-teman, ya. Tidak boleh. Kenapa Kak tidak boleh? Karena itu tersangkut dengan dia. Dia punya pekerjaan dan tugas Anda perhatikan konsentrasi ke tugas pribadi Anda. Tugas Anda adalah melakukan pengetikan, tidak lebih teman-teman ya. Anda tugasnya pengetikan, bukan perbaikan, bukan merevisi, bukan. Anda tugasnya diberikan sebagai seorang pengetik. Jadi teman-teman fokus kepada tugas teman-teman, bukan mengganti pembahasannya. Apalagi Anda ini menurut pemahaman Anda saja. Jadi Anda tidak betul-betul ingat gitu ya. Anda tidak betul-betul ingat. Perhatikan kalimat terakhir ini teman-teman ya. Menurut Anda beberapa pembahasan tidak sesuai dengan buku yang pernah Anda baca. Buku yang pernah Anda baca. Nah, Anda baca buku itu entah kapan kita nggak tahu di soal ini. Jadi seolah-olah itu hanya ingatan Anda, saya pernah baca buku ini tapi nggak seperti ini. Padahal teman-teman perlu teman-teman perhatikan bahwa setiap ilmu pengetahuan itu bisa berkembang sesuai dengan zaman. Jadi bisa jadi Anda mungkin bacanya di tahun 90, kemudian sekarang tahun 2024 bisa jadi berbeda teori yang berlaku.
Bisa jadi sudah tidak berlaku teori yang dulu itu. Gitu teman-teman ya bisa jadi. Sehingga tidak boleh Anda melakukan penggantian pembahasan seseorang yang bukan tugas Anda. Itu bukan tugas Anda. Meskipun alasannya bagus ya teman-teman ya, ini bukan tugas Anda. Jadi yang A ini tidak tepat. Kemudian yang B, saya menegurnya agar membaca buku lebih banyak lagi ya. Ini Anda baru menegurnya aja yang nggak ganti. Lebih banyak lagi dong bacanya gitu ya. Bolehlah di-keep dulu. Kemudian yang C, saya menulis sesuai permintaannya. B atau C, teman-teman? Di sini yang lebih tepat adalah yang C, teman-teman. Kenapa yang C, Kak? Kenapa bukan yang B? Kita kan mau berempati, kita kan mau membantu orang nih, gitu ya. Hati-hati, teman-teman ya. Kalau teman-teman menegur orang itu untuk membaca lebih banyak buku, bisa jadi harusnya saran itu untuk Anda sendiri. Ya, kita kadang ngelihat orang itu, wah orang ini kurang belajar deh, wah orang ini kurang ini dia kurang itu deh. Padahal kadang-kadang teman-teman ya nasihat yang kita keluarkan itu untuk diri kita sendiri. Tapi kita nggak sadar aja gitu ya teman-teman ya. Dan kita bilang orang orang apa orang sedikit baca buku, tapi sebenarnya kita yang sedikit baca buku. Sehingga apa? Sehingga nih berkaitan dengan soal menurut Anda pembahasannya tidak sesuai dengan buku yang pernah Anda baca. Jangan-jangan Anda pernah baca buku cuma satu gitu. Jangan-jangan seperti itu. Padahal orang yang Anda ketikkan ini sudah baca 10 buku dan dia sudah membandingkan. Bisa jadi seperti itu, teman-teman. Jadi untuk menegurnya langsung ini kurang tepat karena yang tidak sesuai ini kan hanya menurut Anda saja, bukan bukan itu yang faktanya ya, tapi menurut Anda terjadi, menurut Anda seperti itu di soal dikatakan begitu. Jadi yang B ini tidak tepat. Kemudian yang D, saya berdiskusi terkait perbedaan pemahaman kami jika dia berkenan. Mana lebih tepat teman-teman? C atau D? C atau D nih teman-teman ya. Anda menulis sesuai permintaannya atau Anda ajak dia berdiskusi terkait dengan perbedaan pemahaman gitu. Gimana teman-teman? Saya juga bingung ini. Ayo. Lama katanya. Kalau lama di skip aja, Kak. Oke. Jadi di sini yang lebih tepat adalah yang C, teman-teman ya. Yang C ini lebih tepat. Kenapa, Kak? Saya nggak setuju nih yang D harusnya. Kenapa bukan yang D? Karena di sini dia tidak fokus pada pekerjaannya, teman-teman. Dia hanya fokus kepada berdiskusi. Padahal belum tentu yang menurut dia itu betul. Dan sebenarnya berdiskusi ini bagus, positif sebenarnya ya, berdiskusi terkait perbedaan pemahaman itu bagus. Tapi di sini ada kata jika dia berkenan. Kemudian kalau kita balik, jika. Kita lihat di sini teman-teman ada kata jika. Ada kata jika di sini. Jika dia berkenan. Jadi kalau dia tidak berkenan, apa yang Anda lakukan? Anda tidak berdiskusi. Gitu ya. Anda lebih kepada menyelesaikan apa ya yang menurut pemahaman Anda itu saja. Fokusnya beda. Sedangkan Anda ini tugasnya apa? Pengetikan. Jadi fokus ke pengetikan Anda. Fokus ke tugas Anda. Jadi di sini yang C memiliki poin 4, D ini poinnya 3 aja teman-teman ya, karena dia lebih fokus kepada berdiskusi doang. Nggak fokus kepada tugasnya untuk melakukan pengetikan gitu teman-teman. Hai teman-teman, buat kalian yang mau ikut seleksi P3K tahun 2024 dan teman-teman penasaran banget bagaimana sih rasanya seleksi P3K, sini nih, aku mau rekomendasikan kalian untuk coba tryout PPPK tahun 2024 di website aku teman-teman ya. Teman-teman langsung saja ke website aku liliharnawati.pppk.id. Dan ini itu udah lengkap banget soal-soalnya teman-teman ya. Ada 90 soal kompetensi teknis, ada 25 soal manajerial, 20 soal sosial kultural, dan 10 soal wawancara. Udah sesuai banget dengan tes yang asli teman-teman. Dan juga untuk waktunya sudah kami setting seperti tes yang asli 120 menit untuk sesi pertama dan 10 menit untuk sesi kedua. Jadi teman-teman tunggu apa lagi, mumpung masih ada harga promo dan tentunya harga di website aku ini lebih murah daripada di website-website lainnya. Oke teman-teman, silahkan aku tunggu ya. Oke, soal nomor 6. Silahkan teman-teman. Saya kasih waktu 35 detik aja dimulai dari sekarang. Silahkan.
Oke, sudah habis waktu teman-teman. Gimana nih jawabannya? Ini sebagian besar jawabannya A, ada A, ada B ya. A, B, A, B, A, B, A, B. Oke, yuk kita bahas ya soal nomor 6. Anda menyukai pembahasan di channel YouTube A. Anda mendownload agar bisa ditonton saat offline juga. Akan tetapi hasilnya tidak memuaskan. Berarti hasil downloadannya nih ya. Hasil downloadannya tidak memuaskan. Ya, dia mendownload tapi hasilnya tidak memuaskan. Anda menyukai pembahasan di channel YouTube A gitu ya. Anggap aja yang A itu channel YouTube saya. Berharap ya, amin. Kemudian yang A, saya minta video langsung ke YouTubernya. Minta video langsung ke YouTubernya. Bagus nggak sih yang A ini? Oke teman-teman, untuk yang A ini kita keep dulu, kita lihat yang B. Saya menonton secara online. A atau B teman-teman, menonton secara online atau minta video langsung ke YouTubernya. A atau B? Di sini yang lebih tepat adalah yang B, teman-teman ya, teman-teman bisa menonton secara online. Tapi kan kita mau nontonnya pakai offline, Kak. Namanya juga Anda menonton karya orang, teman-teman ya. Kalau misalkan di sana disediakan tombol download, Anda boleh mendownloadnya. Tapi kalau hasilnya memang tidak memuaskan, Anda tidak bisa langsung minta videonya ke YouTubernya. Mungkin bisa Anda minta langsung ke YouTubernya, tapi kecil kemungkinan dia akan kasih. Kenapa? Yang pertama, mungkin karena eh, akan apa ya, akan butuh banyak paketan ya. Kemudian yang kedua sudah ada di YouTube-nya, ngapain Anda minta lagi? Ah, udah ada di YouTube gitu ya. Jadi peluang untuk dapatnya sedikit. Peluang peluang dapat video offline-nya, dapat video offline sedikit teman-teman ya, sedikit. Sedikit sehingga kalau Anda sedikit dapat sehingga ada peluang Anda tidak dapat ya, ada peluang Anda tidak dapat. Kemudian kalau Anda tidak dapat, Anda mau ngapain? Apakah Anda tetap menonton atau tidak? Tetap nonton atau tidak ya, ini nggak jelas atau tidak. Nah, di sini dia nggak jelas yang A ini. Misalkan nih dia nggak ngasih, kemudian Anda mau nonton atau enggak, gitu kan? Intinya di situ, saya minta video langsung katanya ya. Kata Anda, saya minta video langsung. Tapi bisa jadi dia nggak ngasih Anda. Kemudian kalau dia nggak ngasih Anda, apakah Anda akan tetap menonton atau tidak? Itu kan nggak jelas. Jadi yang A ini kurang tepat. Yang B ini lebih tepat karena kalaupun Anda tidak bisa puas menonton secara offline, Anda tetap bisa menonton secara online. Artinya Anda tetap menonton. Artinya Anda tetap menonton, teman-teman. Jadi yang B ini yang lebih tepat ya. Anda tetap menonton, Anda tetap setia gitulah istilahnya, tetap setia. Jadi yang B ini lebih tepat. Kemudian saya nonton offline meski buram. Mana yang lebih tepat? B atau C? Tentu yang B, teman-teman ya. Kenapa? Karena yang C ini sudah dikatakan di soal bahwa hasilnya tidak memuaskan. Hasil tidak memuaskan dikatakan di soal, jadi untuk apa teman-teman menonton offline meskipun buram? Kan nggak maksimal, karena hasilnya tidak memuaskan. Hasil tidak memuaskan berarti tidak maksimal. Tidak maksimal. Berarti ini secara tidak langsung menggambarkan bahwa Anda ketika bekerja itu ya udah seadanya aja. Nggak mau yang maksimal gitu ya. Kalau seadanya saya bisanya kerja offline doang ya udah kerja offline aja deh. Atau misalkan saya cuman bisa sekedar sampai di sini ngerjain tugas ini ya udah sampai di sini aja. Seolah-olah seperti itu. Jadi si penulis soal bisa melihat karakteristik Anda dari satu soal ini aja gitu teman-teman ya. Jadi kalau yang C ini berarti Anda kelihatan gitu ya sebagai orang yang tidak maksimal dalam bekerja gitu teman-teman yang C ini. Jadi yang C ini kita eliminasi. Kemudian yang D saya mengganti tontonan di channel lain, apalagi ini mengganti tontonan. Padahal udah disebutkan bahwa Anda menyukai channel YouTube A. Jadi untuk mengganti berarti Anda tidak setia, tidak komitmen ya. Tidak komitmen. Nih, tidak ada komitmen. Ini eja-ejaan macam apa ini katanya. Ini yang D ini tidak tepat. Jadi di sini yang paling tepat adalah yang B yang memiliki poin 4 teman-teman seperti itu. Oh, teman-teman yang mau tahu poin 321 bolehlah ikut bimbel aku ya. Masih buka nih bimbel batch 5. Boleh hubungi admin aku ya yang mau ikut bimbel. Kalau di bimbel kan jelas nanti aku kasih tahu
Banyak lah triknya aku kasih tahu, trik ngerjain soal cepat aku kasih tahu, kemudian poin-poin masing-masing pilihan ganda ada aku kasih tahu, kemudian aspek soal-soal itu apa, apakah mansos ataukah wawancara itu aku kasih tahu di sana. Lebih lengkap kalau teman-teman ikut bimbel gitu ya. Oke, kita lanjut soal nomor 7. Silahkan teman-teman waktunya 10 detik aja ya. 10 detik dimulai dari 10 detik, 35 detik. Silahkan teman-teman. Habis waktu, gimana nih? Jawabannya apa? Kamu sedang suka menggunakan beberapa produk baru untuk wajah. Wajahmu menjadi lebih cerah, berjerawat, dan banyak flek. Ini ada dampak positif ya. Positif, negatif, negatif ya. Jadi lebih banyak dampak negatifnya dibandingkan dengan dampak positif yang disebutkan di soal. Kemudian hal itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Dokter menyarankanmu meninggalkan produk baru tersebut untuk sementara agar jerawatmu mereda. Ini saran dari dokter. Saran itu boleh diikutin, boleh enggak ya. Itu namanya juga saran gitu ya. Agar jerawatmu mereda katanya dan menyarankan produk lain untuk penyembuhan jerawat. Jadi disarankan juga untuk menggunakan produk lain. Nah, gimana teman-teman? Jawaban teman-teman. Saya mengikuti saran dokter. Mengikuti saran dokter ini bagus ya, namanya juga dokter berarti dia punya pengetahuan secara ilmiah. Jadi dia nggak hanya buat tanpa ilmu ya. Jadi dia menyarankan itu sesuai dengan ilmu dia. Karena ilmu ilmu seorang dokter itu dikatakan ilmu yang ilmiah teman-teman ya, bukan dapat wangsit atau dapat apa gitu ya, beda beda gitu teman-teman. Jadi di sini saya mengikuti saran dokter ini positif ya, bagus positif kita keep dulu. Kemudian yang B, saya tetap menggunakan beberapa produk yang menurut saya tidak berpengaruh pada timbulnya jerawat. Sebenarnya yang B ini juga bagus teman-teman sebenarnya ya. Nah, gimana teman-teman, A atau B? Tentu di sini yang lebih tepat adalah yang A. Kenapa bukan yang B? Karena di sini ada kata yang menurut saya tidak berpengaruh. Gitu ya. Sedangkan Anda ini kan bukan dokter kecantikan atau bukan dokter yang ada di bidangnya gitu dalam soal ini ya. Kenapa saya bilang begitu Anda bukan dokternya? Karena ngapain Anda kalau Anda dokter ini ngapain Anda konsultasi ke dokter lagi? Otomatis di sini Anda bukan dokter juga gitu teman-teman ya. Jadi kalau Anda bilang menurut saya, maka itu bisa bisa sesuatu yang apa namanya? Yang tidak tepat gitu ya, tidak belum tentu benar nih kalau menurut saya ini belum tentu benar. Belum tentu benar pendapat Anda. Bisa jadi misalkan produk A, Anda bilang itu tidak berpengaruh kok, itu tidak menimbulkan jerawat. Itu kan menurut Anda. Tapi bisa jadi yang menurut Anda tidak berpengaruh itu ternyata itu yang berpengaruh terhadap timbulnya jerawat Anda. Jadi yang B ini tidak tepat, teman-teman. Kita eliminasi yang B. Kemudian yang C, saya tetap menggunakan semua produk dan menambahkan dengan produk penyembuhan jerawat. Ini penyembuhan, teman-teman ya, ya Allah. Cepat-cepat ngetiknya nih, penyembuhan jerawat. Nah, gimana teman-teman, A atau C? Tentu yang A. Kenapa bukan yang C? Karena di sini Anda pakai semua produk. Padahal saran dari dokter itu Anda sementara waktu meninggalkan produk-produk tersebut. Jadi sarannya itu ya supaya penyembuhan Anda cepat cepat selesai gitu jerawatnya. Jadi yang C ini tidak tepat. Ini seolah-olah nih kalau di dunia kerja, teman-teman apa ya? Mudah sekali untuk bekerja hanya sesuai dengan keinginan teman-teman, tidak keinginan atasan, gitu ya. Seperti itu. Kemudian yang D, saya tidak mengikuti saran dokter sebab saya merasakan wajah lebih cerah. Ini meskipun wajah lebih cerah kan cuma satu dampak positif, tapi yang lainnya negatif. Ada jerawat juga, ada flek juga. Jadi ini juga nggak bisa didiamkan. So yang D ini tidak tepat, lebih tepat di sini yang A yang memiliki poin 4, teman-teman seperti itu.
Hai teman-teman, buat teman-teman yang mau ikut seleksi PPPK Guru untuk PGSD, di sini aku merekomendasikan kalian belajar pakai e-book dari aku ini teman-teman ya. Di sini sudah lengkap ada soal-soal kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural dan juga wawancara. E-book ini berisi 200 bocoran soal kompetensi teknis dan juga 68 bocoran soal manajerial, sosial kultural dan juga wawancara. Jadi buat teman-teman silahkan teman-teman belajar pakai ebook dari aku ini dan jangan lupa dikembangin lagi soal-soalnya untuk latihan teman-teman ya. Tunggu apa lagi? Langsung aja order melalui WA admin dan juga bisa melalui website aku di lilihernawatippppk.id. Oke teman-teman, terima kasih, semoga membantu. 35 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, sudah habis waktunya teman-teman. Yuk, komen dulu jawabannya yuk. Anda mendapatkan undian berhadiah uang tunai. Anda sudah lama tidak mempunyai uang dalam jumlah besar. Anda ingin membeli beberapa keperluan, katanya tuh. Nih, Anda dapat undian berhadiah uang tunai. Katanya dalam jumlah yang besar. Nah, Anda ingin beli beberapa keperluan. Apa yang akan Anda lakukan? A, saya menggunakan semua uang sebab banyak keperluan yang harus dipenuhi. Kemudian yang B, saya menggunakan membeli handphone dan berencana berjualan online menggunakan handphone tersebut. Mana lebih tepat, teman-teman? A atau B? Oke, di sini teman-teman yang lebih tepat itu adalah yang A. Kenapa bukan yang B? Karena di sini yang B ini dia hanya fokus kepada satu barang. Sedangkan di soal sudah disebutkan, apa kata soal? Anda punya beberapa keperluan. Jadi keperluan Anda tidak hanya handphone. Tapi kalau yang A ini semua uang Anda untuk beberapa keperluan karena banyak keperluan katanya ya. Berarti kemungkinan handphone ini akan ada juga di keperluan yang A. Berarti ini banyak kebutuhan ini bisa HP dan yang lainnya ya, DLL dan lain-lain gitu. Jadi yang B ini kita eliminasi karena sudah bisa include ke yang A, teman-teman. Kemudian yang C, saya menggunakannya untuk membeli mobil agar tidak kepanasan saat berpergian. Ini bagus teman-teman ya, membeli mobil agar nggak kepanasan. Tapi apakah membeli mobil ini termasuk dari kebutuhan yang mendesak gitu ya, yang diperlukan? Saya rasa tidak ya, karena mobil ini adalah barang, bisa dikatakan barang tersier teman-teman ya. Nggak semua orang harus punya dan nggak semua orang eh, apa ya bepergian dengan mobil biar nggak kepanasan. Bisa juga dengan yang lainnya gitu teman-teman. Jadi yang C ini kurang tepat. Kemudian yang D, saya menggunakan sebagian untuk berbelanja keperluan dan sisanya untuk ditabung. Jadi di sini teman-teman lebih tepat ya. Tentu yang D. Kenapa bukan yang A? Karena di sini seolah-olah Anda ini tidak bisa memanage keperluan. Karena semuanya langsung dikeluarkan. Tapi kalau yang D ini Anda sisakan untuk ditabung juga, sebagian untuk belanja, sebagian untuk ditabung. Jadi kalau yang D ini terlihat terlihat Anda ini bisa memanage ya, manajemen keuangannya itu bagus. Kemudian yang kedua, Anda juga bisa mengendalikan diri, mengendalikan diri. Kemudian ada lagi teman-teman, yaitu bisa memikirkan masa depan. Jadi apa yang namanya visioner, teman-teman ya, visioner. Jadi dari satu jawaban, pembuat soal bisa melihat beberapa karakteristik Anda dalam teman-teman menentukan jawaban teman-teman. Gitu ya. Jadi yang D ini yang paling tepat yang mendapatkan poin 4, yang selainnya 3, 2, 1, teman-teman. Seperti itu, aman nggak? Lanjut ya, kita lanjut ke soal yang nomor 9. Silahkan teman-teman, waktunya 35 detik, dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Soal nomor 9. Anda bekerja sebagai marketing untuk bangunan bersubsidi. Hari ini ada pembeli yang mengunjungi bangunan tersebut. Ia ingin melakukan transaksi saat ini juga. Nih, ia ingin melakukan transaksi saat ini juga, akan tetapi Anda sedang tidak di kantor. Sedang tidak di kantor. Pembelian harus dengan tanda tangan Anda, harus dengan tanda tangan Anda, teman-teman. Ya, meski nggak boleh nggak. Kalau di soal udah bilang harus, maka itu yang harus terjadi. A, saya meminta karyawan untuk melayani mereka. Karyawan melayani mereka. Tentu dilayanin, teman-teman ya, kita keep dulu. Kemudian yang B, saya minta karyawan menjiplak tanda tangan saya. Mana lebih tepat? A atau B? Di sini masih lebih tepat yang A. Kenapa bukan yang B? Karena di sini ada kata menjiplak. Menjiplak ini adalah kegiatan yang melanggar aturan. Kalau dia melanggar aturan, apapun alasannya itu jangan diterima. No, ya langsung aja eliminasi yang B. Kemudian yang C, saya bergegas menemui pelanggan. Mana lebih tepat, A atau C? Tentu yang Charlie dong. Kenapa bukan yang A? Karena di sini meminta karyawan untuk melayani mereka. Mereka pasti karyawan Anda akan melayani mereka. Tapi poin intinya bukan di pelayanan karyawan, tapi di mana Anda harus melakukan transaksi dan transaksi itu butuh tanda tangan Anda. Jadi Anda harus menemuinya, berarti yang C lebih tepat dibandingkan dengan yang A. Kemudian yang D, saya memintanya untuk datang esok hari. Kalau dia datang esok hari, padahal di soal udah dikatakan transaksi ingin dilakukan pelanggan hari ini juga. Jadi kalau esok hari bisa jadi dia pergi, nggak jadi berlangganan. Bisa jadi ada peluang dia nggak jadi nih. Ada peluang pelanggan tidak jadi, ya. Tidak jadi bayar. Jadi yang D ini tidak tepat. Di sini paling tepat adalah yang C. Selamat teman-teman ya. Jawabannya rata-rata Charlie ya. Poinnya 4 udah banyak banget. Hai teman-teman, buat kalian yang mau ikut tes moderasi beragama untuk seleksi P3K tahun 2024 ataupun seleksi yang lainnya, di sini aku mau rekomendasikan kalian untuk belajar menggunakan ebook dari aku ini teman-teman ya. Di sini sudah lengkap teman-teman ya, ada materi, soal, kunci jawaban dan juga pembahasannya berdasarkan bocoran soal dari P3K tahun 2022 dan 2023. Jadi tunggu apa lagi teman-teman, langsung order ya. Bisa langsung ke website kami Lili Hernawati ppk.id atau bisa menghubungi nomor WhatsApp yang ada di website tersebut. Oke teman-teman, terima kasih. Soal nomor terakhir, soal nomor 10. Silahkan teman-teman, waktunya 35 detik aja ya, dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke teman-teman, sudah habis waktu, boleh komen jawabannya yuk di kolom komentar. Jawabannya apa? Kamu pernah mendengar berita terkait ciri-ciri warung yang menggunakan pesugihan dari sebuah sosial media. Nih, Anda dengar berita kan, mendengar berita, tapi dengar berita ini belum tentu berita yang Anda dengar itu benar adanya ya. Karena Anda dengarnya itu dari sosial media. Ciri-ciri warung yang menggunakan pesugihan dari sebuah sosial media. Hari ini kamu melihat sebuah warung yang memiliki ciri-ciri yang sama dengan hal tersebut. Berarti Anda bisa jadi ada pikiran bahwa wah, warung ini juga kemungkinan melakukan pesugihan gitu ya. A, saya memesan makanan sebab penasaran. Sebab penasaran katanya pesan makanan. Oke. Kita keep dulu. Yang B, saya tidak makan di sana. Mana lebih tepat? A atau B? Tentu yang B, teman-teman. Kenapa bukan yang A? Karena di sini Anda hanya membayar penasaran Anda saja. Tapi Anda tidak tahu apakah Anda makan pesanan Anda atau Anda buang. Makan atau buang. Padahal warung tersebut itu hanya memiliki ciri-ciri yang sama berdasarkan berita yang Anda dengar. Dan belum tentu berita tersebut benar, belum tentu warung tersebut juga benar melakukan pesugihan, kan belum tentu.
gitu ya. Jadi yang A ini tidak tepat teman-teman. Kasihan banget kalau Anda malah buang makanannya udah dibeli tapi dibuang. Kan kasihan banget, nggak boleh ya mubazir. Jadi yang A ini kita eliminasi. Kemudian yang C, saya mengabarkan teman dan keluarga saya terkait hal tersebut. Mana lebih tepat, B atau C? Masih lebih tepat yang B, teman-teman. Kenapa bukan yang C? Karena di sini si warung tersebut Anda belum bisa pastikan apakah dia melakukan pesugihan. Ini hanyalah ciri-cirinya yang sama, tapi belum tentu dia melakukan pesugihan. Belum tentu melakukan pesugihan, belum tentu ya. Jadi Anda tidak bisa langsung menyebarkan berita tersebut karena itu bisa menjadi fitnah, bisa jadi fitnah. Ini bisa timbul fitnah. Kalau timbul fitnah berarti Anda melakukan hal yang negatif. Jangan sampai. Langsung aja C ini dieliminasi. Kemudian yang D, apalagi ini memviralkan warung tersebut menggunakan pesugihan. Padahal ini belum tahu benar atau tidak kan? Benar atau tidak kan Anda nggak tahu. Jadi nggak baik banget, nggak elok Anda melakukan hal tersebut. Jadi yang D juga tidak tepat. Di sini yang paling tepat adalah yang B gitu, yang memiliki poin 4. Gimana teman-teman, aman nggak? Oke teman-teman, itu saja ya untuk hari ini. Terima kasih sudah hadir di live aku teman-teman ya. Udah jam 17.21 di sini, sebentar lagi 20 menit lagi atau 25 menit akan maghrib juga di sini. Terima kasih teman-teman untuk hari ini. Semoga next time kita tetap dalam keadaan sehat dan bisa ketemu lagi ya di live berikutnya. Semoga teman-teman tetap sehat, sukses selalu, jaga kesehatan, jaga tidur yang cukup, kemudian sering-sering latihan, banyakin doa, dan sama-sama yuk kita lebih banyak lagi berbuat baik kepada orang-orang sekitar ya. Doakan saya juga biar bisa melakukan apa yang saya katakan tadi. Amin ya robbal alamin. Terima kasih teman-teman untuk hari ini. Terima kasih untuk gabung di live aku. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah! Oke teman-teman, sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih untuk partisipasi kalian dan terima kasih juga karena teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa dukung Mimin dengan klik like, komen, subscribe, dan nyalain juga tombol loncengnya. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang lain supaya manfaatnya tidak berhenti di kalian. Oke teman-teman, terima kasih. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.